Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tema kita hari ini adalah The Silent Ruler. Dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, apabila kita mengakui bahwa kita hidup di wilayah di mana ada penguasa atau di mana ada penguasa atas alam semesta ini, maka kita pasti memperhatikan kewibawaannya dan kedaulatannya di wilayah pemerintahannya, saudara. Mungkin kita bertanya, mengapa sebagai penguasa Allah diam saja? Ia lebih berperan sebagai the silent ruler atau penguasa yang diam. Seakan-akan tidak ada pemerintahannya, saudara. Inilah yang membuat banyak orang menganggap sepi pemerintahan Allah tersebut dan tidak memedulikan sama sekali. Ini bahaya, saudara. Karena mereka memandang bahwa Allah itu diam saja, penguasa itu seperti tidak berdaya. Maka banyak orang tidak menjaga kewibawaannya sebagai Tuhan, kedaulatannya, saudara. Dan ini fakta di mana-mana saudara kita melihat. Dilakukan oleh orang-orang yang beragama. Tentu yang saya perkarakan ini adalah orang yang beragama Kristen. Dia tidak peduli, saudara. Dan memang Allah sengaja diam. Seolah-olah dia tidak ada. Tapi bagi saya atau bagi kita sekalian yang ada di doa pagi ini, kita percaya bahwa alam semesta ini dan segala isinya diciptakan karena Dia. Ia yang menciptakan Bapa, Elohim Yahweh, yang dipercayai oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak mungkin ada dengan sendirinya, saudara. Jadi ada yang menciptakan. Dan pemerintahan itu ada, bukan hanya nanti di kerajaan sorga nanti, tapi sedang berlangsung ya saat ini. Jadi kita menghadapi dua kerajaan ini. Ada kerajaan kegelapan dan ada kerajaan terang. Ya, tergantung mana yang kita pilih, saudara. Mengapa Allah jarang menampakkan kehadirannya secara nyata dengan tanda-tanda lahirianya? Tuhan seperti hilang dari peredaran, tidak ada gejala-gejala kehadirannya. Tentu kalau kita bertanya seperti itu, sebetulnya kita masih harus banyak belajar. Orang-orang Kristen yang mencari tanda-tanda lahiriah adalah orang-orang Kristen yang masih belum dewasa atau masih tergolong kekanak-kanakan. Sungguh, saudara, kalau orang-orang Kristen yang tidak dewasa, belum dewasa, masih mencari tanda lahiriah, mereka seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang mencari tanda-tanda lahiriah. Kepada Yesus mereka pernah bertanya, buktikan tanda bahwa engkau adalah Mesias. Tetapi saudara, kita bagi kita orang percaya, saudara, kita tidak perlu, saudara, harus ada tanda-tanda lahiriah baru kita percaya. Saya bicara ini dalam konteks orang-orang yang telah dewasa, yang telah bertumbuh. Terus, tidak perlu ada tanda-tanda lahiriah. Karena kita percaya bahwa Dia memang ada.
Nah, bagi orang Kristen yang masih kanak-kanak rohani, ya masih butuh tanda-tanda lahiriah itu. Mujizat, ya saudara. Masalah ekonomi bisa dipulihkan Tuhan. Tapi bagi kita saudara tidak perlu. Kita milik Dia sepenuhnya saudara. Pekerjaan kita juga miliki Dia. Apa yang bukan milik Dia? Semua milik Dia. Jadi kita tidak perlu meragukan kehadirannya. Karena saudaraku sekalian, orang percaya yang dewasa itu, dia menemukan Tuhan dalam pergumulan hidupnya setiap hari. Nah, bagaimana agar kita bisa merasakan kehadiran Tuhan? Bagaimana agar kita bisa bertumbuh makin dewasa? Yesaya menulis bahwa Tuhan sesungguhnya berkenan ditemui setiap kita asal kita mencarinya. Jika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan menemukannya. Jika kita merindukan Tuhan dengan sungguh-sungguh, merasa membutuhkannya untuk bersekutu dengannya, kita pasti menemukannya. Memang saudara mau menemukan Tuhan atau mencari Tuhan itu seperti kita mencari jerami, mencari jarum dalam jerami. Tidak mudah saudara. Tapi dia berkata, dia berjanji dalam kitab Wahyu, barang siapa mengetok pintu dan membukakan, dia akan membukakannya. Lihatlah dia yang berdiri di depan pintu dan mengetok. Jika ada yang membukakannya, dia akan mendapatkan. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dari diri kita sendiri, saudara, kita paksa diri. Beri waktu menemui Tuhan di dalam ruangan doa pribadi saudara. Kita harus mempercayai keberadaan Dia. Kalau tidak saudara, kita akan menjadi malas. Dan kepercayaan dan keyakinan akan adanya Tuhan akan makin tipis. Sampai pada titik saudara tidak percaya Dia lagi. Loh, ini saya alami. Walaupun saya pendeta, saudara, pernah ada di fase-fase itu. Pencahayaan Tuhan makin tipis. Apalagi kalau kita disibukkan dengan berbagai hal. Makin tipis saudara. Bahkan hampir-hampir saudara tidak ada di ruangan doa lagi. Anda akan disibukkan dengan gadget di tangan saudara. Disibukkan dengan pekerjaan. Disibukkan dengan keluarga. Dan berbagai kesibukan-kesibukan yang lain. Sampai saudara menjadi orang yang terhilang dari hadapan Allah. Masih bisa datang ke gereja. Masih bisa datang ke persekutuan, tapi saudara sudah kehilangan Tuhan. Ini yang harus kita waspadai saudaraku. Kita harus memaksa diri mempercayai Dia. Dengan menyediakan waktu setiap hari duduk di kaki Tuhan. Seperti doa pagi saat ini, dan jangan lupa saudara punya hubungan pribadi. Kalau tidak saudara tipis, kepercayaanmu tipis. Lihat saja bagaimana seseorang menghadapi masalah. Lihat saja pada waktu dia menghadapi pergumulan. Dia pasti akan seperti orang yang tidak bertuhan. Jangan kita merasa sombong saudaraku karena sudah menguasai Alkitab, sudah pernah duduk di bangku teologi. Tuh, tidak ada artinya itu saudara. Orang bisa menjadi ateis walaupun dia teolog.
Oh, banyak fakta, banyak bukti. Ada bukti empiris yang tidak dapat tersembunyikan lagi. Ya, karena kepercayaannya tipis. Kenapa? Dia tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Allah setiap hari. Dia hanya sibuk dengan segala hal. Dia malas. Dan saya kira sebagian besar kita banyak yang malas. Kita habiskan waktu dengan percuma, saudara. Jadi coba kita belajar memanajemen waktu. Saudara yang harus petakan. Saudara kerja di sepanjang hari, petakan itu. Jangan pulang kerja langsung ke kafe, habiskan waktu di kafe, ngobrol, cerita, pulang sudah malam. Sampai di rumah mandi, makan, diajak jalan-jalan, pulang larut malam, langsung tidur. Tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Pagi juga demikian, saudara. Jadi tipis sekali, saudara. Bagaimana bisa bertumbuh dewasa? Makanya kelihatan dari karakter kita masing-masing pada waktu kita berhadapan dengan masalah. Pada waktu seseorang melukai kita, pada waktu bisnis kita anjlok, pada waktu kita tidak dihargai, tidak dihormati, kelihatan karakter kita, saudara. Karena tipis, tidak kuat. Jadi seperti signal yang putus nyambung. Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, Tuhan berkata kepada Thomas ini ya, dan kepada murid-murid yang hadir saat itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita yang menguatkan percaya, aku percaya Tuhan ada. Makanya kita yang harus mendesak diri kita untuk memiliki gairah mencintai Tuhan. Dan menjadikan dia sebagai kebutuhanku. Seperti orang gila kalau tidak bertemu dengan Tuhan. Atau seperti orang yang kena narkoba. Bisa menjadi gila kalau kita tidak menemukan sebutir narkoba. Jangan berfantasi dengan Allah. Banyak orang bisa berbicara Tuhan di mimbar. Berbicara Tuhan di dalam doa seperti ini. Tapi apa benar dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kalau orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan kelihatan, saudara. Dari buah-buah pelayanan, dari buah-buah hidup, saudara. Ya, ayo saya mengajak saudara kita berubah bersama-sama dan bertumbuhlah bersama-sama dan mempercayai keberadaan Dia. Kiranya ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.